Nusa Jawa iki sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Bisa dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang telah mencapai puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Karena memang Pulau Jawa itu mengandung banyak sekali peradaban yang telah silih berganti dan sangat misterius bagi orang yang belum memahaminya di zaman-zaman sekarang. Di mana di pulau ini banyak sekali tersimpan kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang bisa menjadi benteng bagi Nusantara ini dari kehancuran bangsa-bangsa luar yang menginginkan kehancuran Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka wa tilubiyati ini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Pak Amsir. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Padepokan Bedek yang telah menonton dan mensupport channel Padepokan Bedek dimanapun itu berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Fans-fans Padepokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah menonton tayangan ini, memberikan like pada setiap videonya, membagikan videonya ke media sosialnya, ke temennya, ke grup-grupnya, dan yang telah memberikan komentar serta support serta doa kepada kami semua. Kami aminkan doa-doa dari subscriber, semoga doa yang sama kembali lagi kepada subscriber Padepokan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Serta kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu dari komentar subscriber di kolom komentar karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga juga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalani oleh subscriber Padepokan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang parah maupun yang ringan, baik itu sakit yang baru saja maupun yang sudah lama, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan atas sakitnya, dan semoga Allah ampuni setiap dosa-dosanya. Amin amin amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu masalah berkenaan dengan ekonomi, penghasilan, keluarga, anak, istri, suami, maupun lingkungan sekitar, koleganya, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Khususnya yang sekarang ini masih ada hutang ribanya, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nantinya Allah berikan kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan dari subscriber, dan Allah mampukan juga untuk tidak mengambil hutang ribanya lagi. Amin amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai harapan atau sedang mempunyai hajat tertentu, semoga segera Allah kabulkan setiap hajat atau harapan yang sekarang ini sedang subscriber kejar, baik itu hajat dalam jangka waktu yang disegerakan atau segera maupun hajat jangka waktu yang panjang. Semoga segera Allah kabulkan hajatnya, dan yang tidak terkabul Allah ganti yang lebih baik lagi. Amin amin amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau dulunya sudah pernah menikah tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan
pasangan yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai saprah berpadepokan bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi saprah berpadepokan bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat berpadepokan bedek yang sekarang ini sudah Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anak yang berguna bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin amin. Keluarga subscriber Padepokan Bedek semoga senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah. Allah bukakan pintu-pintu rezekinya baik dari jalur suaminya, dari jalur istrinya, dari jalur anak-anaknya, dari jalur usahanya, apapun itu jalurnya Allah bukakan. Allah hancurkan segala penghalang-penghalang, penutup-penutup rezekinya. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin pada keluarga subscriber Padepokan Bedek. Allah jaga keluarga sahabat berpadepokan bedek dari segala bala, musibah, penyakit, fitnah-fitnah akhir zaman, maupun hal-hal yang tidak baik sampai anak keturunannya nanti hingga di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemenin oleh Pak Kamsir. Gimana kabarnya Pak Kamsir? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak Kamsir. Bahagia mboten Pak Kamsir? Alhamdulillah. Selalu bahagia. Alhamdulillah selalu bahagia ini. Oh, apa yang membuat bahagia ini Pak Kamsir? Rasa syukur. Rasa syukur ya. Rasa syukur ya bagaimana Pak Kamsir? Semua yang kita terima harus disyukuri. Oh, semua. Dari kesehatan maupun apapun itu. Apapun itu ya. Berarti kuncinya kebahagiaan itu adalah rasa syukur. Betul. Walaupun kadang kita berpikir bahwa selalu berkurang ya. Selalu pengen lebih ya. Betul loh. Ya sifat manusia kami juga sama ya Pak Kamsir ya. Semoga sahabat berpadepokan bedek kita semua juga di sini selalu melangitkan rasa syukur-syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menerima segala hal baik-baik maupun buruknya kita terima dan berusaha untuk menetapkan dan meyakinkan dalam hati, saya terima semuanya, saya ridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam rasa syukur ya Pak ya. Amin. Istiqomah dalam berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam setiap hal, selalu penuh rasa kasih dan sayang, welas asih, Rohman Rohim kepada semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Pak Kamsir kita akan mencari tahu ini Pak Kamsir ya kan, mencari tahu tentang sebuah pulau yang sekarang ini kita berada di atasnya ini ya, Pulau Jawa. Walaupun kita ini berada di Depok, tetapi kita masih Pulau Jawa ya kan. Nah, kita akan mencari tahu tentang Pulau Jawa. Konon kabarnya Pulau Jawa itu Pak Kamsir adalah pulau tertua dari segala pulau-pulau yang ada di dunia ini. Konon kabarnya juga waktu dulu adalah pulau yang paling misterius, pulau yang memiliki energi spiritual yang tinggi ya kan, pulau yang dulunya adalah Sundaland kalau orang bilang ya. Nah, kita akan mencari tahu tentang rahasia terdalam, menyelami kembali, menyingkap sebuah takbir misteri tentang Pulau Jawa ini. Dan konon kabarnya juga Imam Al-Mahdi itu datang dari Nusantara, tepatnya juga dari Pulau Jawa ini. Kayak Pulau Jawa ini mengandung atau mempunyai sejarah yang begitu panjang. Oh, seperti itu Pak Kamsir. Betul seperti itu Pak Kamsir. Kita lihat nanti. Nah, kita lihat nanti ya. Akankah seperti apa yang akan kita ungkap nantinya ya kan? Tentang rahasia terdalam di Pulau Jawa ini, karena kalau dilihat kan pulau yang begitu subur sekali ya Pak ya, pulau begitu subur, pulau begitu berbeda dengan pulau-pulau lain di dunia ini ya kan. Nah, sebagai anak cucu Nusantara, kita nanti akan mencoba mencari tahu
dan semoga nanti banyak hal atau banyak informasi yang kita bisa gali dan kita bisa belajar dari itu bersama-sama. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Pak Kamsir? Siap. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terbentak dan hancur. Kun Fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib dalam tubuhnya Pak Kamsir. Tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak otomatis langsung terbentak dan hancur. Kun Fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya, bantu saya membuka jalur kebakarannya Pak Kamsir. Apabila dalam jalur kebakarannya Pak Kamsir ada yang menghalangi atau ada yang menutupi, otomatis langsung terbentak dan hancur. Kun Fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui dan mampu menjelaskan tentang rahasia terdalam dari Pulau Jawa ini. Ketarik ke tangan saya sekarang juga mereka. Kun Fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaya semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir, semakin sinkron, energinya semakin besar. Dengan izin Sang Yang Nurjaya, apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun Fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaya bisa bicara bahasa Indonesia, pita suara terhubung. Kun Fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaya, semua pengetahuan makhluk gaib dalam tubuhnya Pak Kamsir, pengetahuannya terbuka dan sinkron. Kun Fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini berbicara ini? Saya dari Gunung Tidar. Dari Gunung Tidar. Ini nampaknya tidak asing lagi dengan gayanya, dengan tangan kiri yang ditekuk ke belakang, kemudian tangan kanan yang menunjuk ini. Ya ini Ki Sabdo Palon atau Ki Marbodrono ya? Ki Sabdo Palon. Waduh, nggih Ki Sabdo Palon nggih. Nggih, alhamdulillah Ki Sabdo Palon hadir kembali ke Padepokan Bedeh untuk benar memastikan bahwa yang datang ini Ki Sabdo Palon dan tadi sudah mengucapkan syahadat dan sudah mengucapkan salam pada saya. Boleh terlebih dahulu syahadatnya Ki Sabdo Palon. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ki Sabdo Palon sudah hadir di Padepokan Bedeh. Mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini sedang dilaksanakan Tidak masalah. Tapi sebelum nanti berbincang-bincang Ki Sabdo Palon, dari izin Sang Yang Nurjaya ada hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib yang dalam tubuhnya Pak Kamsir tersaji di depannya sekarang juga. Kun Fayakun. Monggo itu bisa dinikmati terlebih dahulu Ki Sabdo Palon. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sama-sama. Ki Sabdo Palon gimana kabarnya ini? Lama tidak ngobrol ini saya. Alhamdulillah. Kabarku baik. Kabarnya baik ya? Ya. Tetap di sana, di Gunung Tidar sana, tidak kemana-mana? Iya. Terus tugasnya sekarang apa ini sekarang ini? Seperti dulu, seperti yang ada sekarang, dari dulu hingga sekarang. Saya menjaga di Gunung Tidar. Menjaga di Gunung Tidar ya? Masih
menjadi pembimbing atau pamomong bagi satria-satria di Nusantara apa mboten? Itu memang tugasku. Oh, masih. Iya. Oh, alhamdulillah ya. Kalau periode-periode sekarang ini, apalagi di bulan puasa ini, apa yang sekarang dilaksanakan ini kisah kepalan ini? Membantu anak-anak cucu Nusantara supaya bisa menjalankan kewajiban dengan baik. Dan saya menjaga supaya dijauhkan dari segala gangguan dari makhluk-makhluk sebelah yang selalu ingin menggoda dan mengganggu supaya tidak terlaksana. Jadi apa itu namanya? Mendampingi terus ya, Iya. untuk menjaga dari hal-hal yang tidak baik ya, satria-satria di Nusantara ini. Nah, Ki Sabto Palon, apa itu namanya? Kita ini sekarang mau mencari tahu ini, Pak, di Bukan Bedeh, mau mencari tahu tentang rahasia terdalam dari Pulau Jawa ini, Ki Sabto. Nah, kalau kita lihat kan bahwa Ki Sabto Palon kan usianya kan juga tidak apa itu namanya tidak mudah kan, akhirnya memang sudah melewati berbagai masa dalam situasi tersebut ya. Tentunya kan sudah memahami Pulau Jawa ini. Nah, Ki Sabto Palon bisa diceritakan kepada kita semua ini, anak cucu Nusantara ini, tentang rahasia terdalam Pulau Jawa. Monggo. Nusa Jawa iki sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Bisa dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang telah mencapai puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Karena memang Pulau Jawa itu mengandung banyak sekali peradaban yang telah silih berganti dan sangat misterius bagi orang yang belum memahaminya di zaman-zaman sekarang. Di mana di pulau ini banyak sekali tersimpan kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang bisa menjadi benteng bagi Nusantara ini dari kehancuran bangsa-bangsa luar yang menginginkan kehancuran Nusantara. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena keserakahan mereka, karena ketertarikan mereka akan kekayaan Nusantara dan keajaiban-keajaiban yang tersimpan di Nusa Jawa ini. Nusa Jawa? Sebutan dulu seperti itu. Berarti Pulau Jawa ini ada sebutan Nusa Jawa itu? Iya, dari zaman dulu seperti itu. Terus itu kalau bisa dijabarkan itu Nusa Jawa itu artinya apa itu? Iya, sama saja Pulau Jawa. Oh, tapi ada penggalan kata apa itu Nusa di depannya ya? Iya. Nah, tentunya kan kalau kita lihat kan ya pulaunya kan biasa saja ini Ki Sabto Palon ya. Secara penglihatan kasat mata, secara penglihatan jasad ya, atau bisa kita lihat kan biasa saja ya kan. Sama dengan pulau-pulau yang lainnya kan, artinya ada bisa ditanami, kemudian segala macam. Nah, tadi kan Ki Sabto Palon menyebutkan bahwa ada apa itu namanya perjalanan panjang tentang pulau ini ya kan, dari dulu ya kan, sudah lama dan telah disebutkan. Tentunya kan ada hal yang mungkin belum pernah diketahui oleh banyak orang atau anak cucu Nusantara ini. Jadi bisa digambarkan kepada kita semua ini. Pulau Jawa ini banyak mengandung sesuatu yang menjadi bibit bagi kehidupan di dunia ini. Termasuk lahirnya padi itu berasal dari sini.
Jadi bisa merupakan menyebarkan kehidupan secara dohiriyah, di mana memberikan kehidupan menjadi bibit untuk kekuatan ketahanan pangan bagi rakyat-rakyat di negara-negara luar sana. Bukannya berarti memang padi dari sini? Iya. Di luar sana ada yang menamakan, karena bahasa mereka menyebutnya Pulau Hawaii. Itu artinya Pulau Jawa atau Pulau Padi. Yang mana padi itu berasal dari sini. Jadi penyebarannya pun dari sini, dari Pulau Jawa ini. Yang telah hidup ribuan tahun yang lalu sebelum mereka itu mengenal akan pulau ini. Tapi mereka sudah bisa merasakan apa yang ada dari sini. Tadi ya? Iya. Itu kan dalam proses, dalam hal alam ya kan? Iya. Memang apa itu namanya, menumbuhkan makanan yang ya banyak dikonsumsi akhirnya, begitu ya? Iya. Sabtu Palo. Nah, kalau dalam situasi kita tarik ke belakang lagi nih, perjalanan Pulau Jawa dari masa ke masa, mungkin bisa dikatakan dari masa Lemuria, kemudian sampai sekarang ini, itu seperti apa ini? Sabtu Palo ini. Kehidupan di sini selalu memberikan contoh bagi mereka itu. Banyak penyebaran yang berasal dari sini, yang menyebar ke hampir seluruh dunia, yang menjadikan awal mula kehidupan di daerah-daerah tersebut dengan membawa berbagai pengetahuan maupun kekuatan-kekuatan yang disebarkan kepada mereka itu. Tentang pengetahuan alam, bagaimana cara hidup dengan alam, bagaimana bisa berbaur dengan alam secara harmoni, supaya bisa tetap menjaga kelestarian kehidupan dengan alam. Juga dengan ilmu astronominya, supaya bisa mengerti akan arti kehidupan dan mengenal akan tanda-tanda alam, supaya bisa memahami sejauh mana pengertian mereka, supaya bisa selamat dalam menghadapi goncangan alam ini. Ilmu astronomi? Iya, ilmu perbintangan. Ini maksudnya gimana? Apa hubungannya dengan Jawa ini, Ki Sabtu Palo? Ilmu itu dibawa dari sini. Jadi memberi pengetahuan kepada mereka itu akan pentingnya pengetahuan tentang perbintangan, supaya bisa mengerti tentang kapan waktunya menanam, kapan waktunya harus menyerahkan diri atau bermeditasi kepada Tuhan. Semua itu ada waktunya. Waktu untuk beribadah, waktu untuk mencari kehidupan dan sebagainya. Semua itu ada rahasianya tersendiri. Dan semua itu berpusat, berawal dari sini. Jawa ini? Iya. Nah, kenapa kok bisa ada itu? Kan kayak kelihatannya kan ya pulau biasa ini. Ya kalau dilihat secara mata dohir seperti itu. Tetapi bagi yang mengetahuinya, bahwa di Pulau Jawa ini banyak sekali kandungan-kandungan yang belum banyak terkuak, kecuali oleh orang-orang Nusantara sendiri, yang apabila sudah waktunya, orang akan mencarinya. Ini yang dimaksud kandungan itu apa ini, Sabtu Palo? Tentang kekuatan spiritual, tentang pemahaman akan perlunya
keseimbangan alam dari 3 alam. Alam rendah, alam tengah, dan alam atas. Ini ada ini alam-alam itu. Iya. Ini maksudnya alam rendah, alam tengah, alam atas itu? Alam rendah itu digambarkan sebagai alam orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhannya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian akan timbul kesadaran dan orang-orang yang diberi kuasa untuk menyadarkan akan pentingnya untuk apa hidup itu. Barulah dia mengerti dan akan menjadikan dirinya untuk menjalani sebagai kehidupan manusia yang supaya bisa kembali kepada Tuhannya. Dan alam yang ketiga, di mana setelah kesadaran itu timbul, dia akan melepaskan kehidupan dunia ini untuk kembali ke jalannya, yaitu alam kelanggengan. 3 alam itu ya? Iya. Itu salah satu ajaran dari Pulau Jawa ini? Iya. Iya. Nah, tadi Ki Sabdo Palem menyebutkan ada kandungan sesuatu. Ada. Artinya berarti yang berada di bawah Pulau Jawa ini? Iya. Apa itu kalau boleh ceritakan kepada kita semua ini? Ki? Kekuatan spiritual, kekuatan metafisika yang tidak bisa dimiliki oleh negara-negara lain. Juga pusaka-pusaka dari zaman dahulu yang ditancapkan di Pulau Jawa ini sebagai keseimbangan antara alam kejahatan dan alam kebaikan. Dan semua itu harus selaras. Dan yang bisa menyelaraskan adalah orang yang telah menemukan kesadaran itu. Berarti bisa dikatakan ada harta ini di bawah Pulau Jawa ini. Jangan ditanya masalah itu. Harta di sini sangat banyak yang tersimpan, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berjiwa bersih, dan juga diberikan pula ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu spiritual untuk mencapai kesempurnaan diri, supaya bisa memegang amanah dari harta-harta itu. Itu ada di Pulau Jawa juga? Iya. Nanti lengkap ya ini, diberikan hartanya juga diberikan suatu ilmu untuk mengelola itu semua. Iya. Nah, kalau dilihat kan, ya banyak orang yang mengambil dari sisi alamnya itu kan kebanyakan kan berada di gunung, apa itu namanya, lereng-lereng gunung ya, artinya kan seperti pasir. Nah, kalau banyak harta itu kok kita nggak pernah mendengar itu ya, Ki Sabdo Palem? Memang masih ditutupi. Masih ditutupi? Iya. Dan tidak bisa sembarang orang untuk mengambilnya. Dan apabila memaksakan, maka akan ada banyak risiko yang akan dia hadapi. Berarti ini tetap kalau digali pun juga tidak akan menemukan apa-apa ya? Tidak. Jadi kosong gitu ya? Iya. Nah itu harta dari mana itu? Kalau boleh tahu itu. Salah satunya dari zamannya Nabi Sulaiman yang ditanam di sini. Itu luar biasa banyak. Luar biasa banyak? Iya. Itu belum ada yang menemukan itu? Sudah diketahui. Oh, sudah diketahui saja. Iya.
Tapi belum ada yang menemukan. Belum Belum diizinkan. diizinkan. Jadi nunggu nanti benar-benar siapa menjadi pewarisnya ya, Ki Sabda Palan ya. Iya, Nah, energi spiritual artinya di Pulau Jawa ini diselimuti suatu energi, bisa dikatakan seperti itu, Ki. iya. Nah, ini energi spiritual ini gambarannya seperti apa ini? Itu seperti cahaya yang tidak bisa ditembus oleh alat-alat yang dari luar itu. Maksudnya? Apa yang dikatakan dengan satelit itu tidak bisa menembus. Bisanya cuma melihat kilauan cahaya saja, tetapi tidak berani dan tidak bisa menembus ke dalamnya. Artinya kalau satelit dari negara lain itu melihat Pulau Jawa itu, apa yang dilihat satelit itu, Ki? Cuma kilatan-kilatan petir. Artinya apa nih? Iya, seperti itulah yang mereka lihat. Wah, berarti luar biasa dong ini energinya nih. Iya, begitulah adanya. Sampai apa itu namanya, satelit aja tidak bisa mendeteksi itu ya. Iya, Nah itu dari mana itu? Apakah dari tadi harta yang tertanam atau sebenarnya leluhur tanah Jawa itu mempunyai suatu kesaktian atau seperti apa itu? Bisa kepala. itu merupakan munajat doa dari para leluhur tanah Jawa untuk melindungi Nusantara pada umumnya dan Pulau Jawa khususnya, sehingga terselamatkan dari kekuatan-kekuatan gelap yang akan mengambilnya. Walaupun sebenarnya apa itu namanya di dalam pun juga banyak hal atau banyak permasalahan-permasalahan ya. Iya, Tetap suatu kekuatan spiritual itu tetap melindungi apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya. iya, selalu melindungi. Ya. Nah, yang dilindungi harta itu, kalau boleh dikatakan. Bukan cuma harta, tetapi warga negara Nusantara ini yang berjiwa bersih. Itu yang masuk dalam cakupan doa para leluhur supaya terselamatkan. Untuk apa harta banyak tapi kalau penduduknya tidak selamat? Terkecuali mereka yang mempunyai jiwa serakah. Memang mereka akan dihancurkan pada waktunya. Iya. Berarti itu paling terlindungi sekali nih pulau-pulau di dunia ini, atau ini yang paling terlindungi adalah Pulau Jawa ini. Iya. Apa itu namanya? Ini juga yang luar biasa sekali ya. Berarti sejak dulu itu hal-hal yang berkenaan dengan spiritual itu adalah cara hidup, adalah keseharian dari orang-orang Jawa itu. Iya. Makanya banyak orang yang di sini tuh mempunyai keilmuan ya, sering bertapa atau sering menyendiri di gua ya. Ya. Nah, siapa yang nanti akan mewarisi harta Pulau Jawa ini? Beliau pemimpin akhir zaman yang merupakan pewaris sah dari semua yang ada di sini. Karena hanya beliau yang diberi amanah sepenuhnya untuk mengelola maupun untuk melindunginya. Pemimpin akhir zaman. Iya. Dan itu ada di Indonesia juga, kisah orang. Ada di Pulau Jawa. Oh iya. Di Pulau Jawa ya. Berarti ini Pulau Jawa ini selalu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sangat diberkahi. Tetapi juga sangat mengerikan karena dari gangguan makhluk-makhluk sebelah yang sangat luar biasa ganasnya. Mereka pun sangat ingin merebutnya. Sehingga kalau tidak disadari,
banyak sekali gangguan-gangguan yang akan masuk ke dalam hati orang-orang di Pulau Jawa ini. Sehingga dia akan lupa tentang belas asihnya kepada sesama. Nah, tadi harta, kemudian spiritual ya, apa itu Ki Sabto, dan ada lagi nggak yang mungkin belum pernah ini diketahui oleh anak cucu Nusantara ini? Banyak pusaka-pusaka leluhur yang nanti bisa digunakan untuk berperang di akhir zaman. Oh gitu. Nanti pusaka-pusaka leluhur itu kalau bisa kita lihat itu yang kayak tombak, kayak keris, begitu. Iya. Oh. Dan itu nanti bisa digunakan di akhir zaman. Iya. Kok bisa? Karena di akhir zaman nanti, di mana teknologi sudah musnah, yang digunakan adalah seperti itu lagi. Berarti masih tradisional ya, bisa dikatakan ya? Kembali ke zaman dulu. Ketika nanti semuanya ini telah teknologi itu telah musnah ya. Iya. Nah itu ditanam di semua Pulau Jawa ini, termasuk harta-hartanya, atau memang dikonsentrasikan di suatu wilayah tertentu gitu? Ada di 3 gunung. Waduh, ya gunung. Itu mana aja itu, Ki? Gunung Lawu, Gunung Merapi, dan Gunung Tidar. Di tengah-tengah ini? Iya. Oh. Namanya juga menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu tidak di barat maupun di timur. Tidak di atas atau di bawah, tapi di tengah-tengah. Tengah-tengah. Gitu. Itulah keseimbangan. Nah, tentunya kan ini suatu kebanggaan ya kalau bagi kita tentang mengetahui rahasia-rahasia di Pulau Jawa ini ya. Nah, bagaimana ini anak cucu Nusantara ini mensinkronkan hal itu sehingga memaknai Pulau Jawa ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi lebih dalam dari itu ini. Gimana ini? Eling lan waspada. Ingat dan selalu waspada. Maksudnya gimana ini? Ingat siapa diri kita ini. Maksudnya bahwa kita ini sebagai ciptaan Tuhan. Harus selalu mengikuti ajaran Tuhan. Dan waspada dari godaan-godaan yang akan menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Jangan mudah terpancing dengan keadaan sekarang. Karena apapun itu bisa merupakan cara mereka untuk merusak tatanan di Nusantara ini. Carilah guru rohani yang bisa membimbing kalian supaya terselamatkan kehidupan kalian. Sudah ada itu guru rohaninya? Sudah. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua ini dipertemukan ya nantinya ya. Ya apa itu namanya? Sabto Palon. Nah, ada lagi Sabto Palon yang mau disampaikan kepada kita semua? Sementara cukup. Sementara cukup. Terima kasih Sabto Palon atas berbagai cerita dan juga pengungkapan misteri terdalam dari Pulau Jawa ini. Semoga ada manfaat yang kita bisa ambil dan petik bersama-sama bagi subscriber. Nah, saya terima kasih, kembali mengucapkan terima kasih kepada Ki Sabto Palon. Terima kasih banyak sudah hadir di Padepokan Bedek, dan mohon maaf apabila mengganggu tugas dan waktunya mungkin yang sekarang ini sedang dijalankan. Nah, ini untuk Ki Sabto Palon bisa untuk kembali ke tempatnya dan membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir. Monggo untuk bisa saya buka portal dari sini, masuk yang dalam tubuhnya Pak Kamsir, keluar dan kembali ke tempat asalnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat berpada buka bedeng yang masih menonton tayangan video ini, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan tentang rahasia terdalam dari Pulau Jawa. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hamba ya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir hingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat berpadu bunga bedeng. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padu Bunga Bedeng. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.